Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Setelah masyarakat, khususnya kaum pekerja ini dihebohkan oleh iuran seperti tapera oleh pemerintah, lagi-lagi pekerja khususnya pegawai swasta ini harus siap-siap untuk mengatur kembali keuangannya karena adanya kebijakan baru dari pemerintah, yaitu iuran tambahan dana pensiun yang sifatnya sukarela namun wajib. Pemirsa, pedagang bakso kaki lima di Kota Binjai mendadak viral akibat ditagih pajak penjualan sebesar 6 juta rupiah per bulan. Pedagang bakso asal Sragen, Jawa Tengah tersebut akan menutup usahanya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Setelah viral tukang bakso kaki lima ditagih pajak 6 juta sebulan, kini seorang pedagang pecel di pinggir jalan ditagih pajak restoran 3 juta rupiah per bulan. Perasaan itu terlalu berat kali lah, nggak sanggup. Surga bebas pajak untuk Crazy Rich. Rakyat dipalak sana sini, Resi Mulyono, rakyat serba pusing. Halo Sobat RJ, kali ini kita akan bahas lagi nih tentang kebijakan pemerintahan Mulyono yang rasanya makin hari makin ajaib. Gimana enggak? Ketika rakyat kecil seperti kita sudah merasa kepusingan bayar berbagai macam pajak dan potongan gaji yang enggak ada habis-habisnya. Para konglomerat malah disediakan surga bebas pajak. Nah, kira-kira gimana sih nasib kita sebagai rakyat jelata yang selalu menjadi korban kebijakan-kebijakan ini? Potongan gaji lagi-lagi rakyat diajar buat program pensiun tambahan. Kabar pertama datang dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nih sob, gaji para pegawai yang sudah tipis, mirip amplop kosong, ke depan bakal kena potongan lagi. Kali ini buat program pensiun tambahan. Apa nggak nangis kita semua? Gaji yang harusnya bisa dipakai buat beli beras, malah tergerus buat iuran pensiun yang katanya tambahan tapi wajib. Loh, kok bisa tambahan tapi wajib? Ibarat nih, kita beli nasi goreng, pedagang nawarin kita, pakai telur nggak? Karena ini sukarela dan nggak wajib pakai telur. Tapi tetap saja, dipaksa bayar sekalian telurnya. Bingung kan? Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiono bilang, hal ini dilakukan buat ningkatin rasio pendapatan kita, yaitu pas pensiun ke depan. Oke deh, mungkin di sini niatnya baik, tapi kayaknya rakyat saat ini sudah terlalu berat. Kita ini sudah kena potongan buat BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, JHT, jaminan pensiun, pajak penghasilan, bahkan iuran tapera buat rumah yang bakal mulai dipotong ke depan. Kok kayaknya pemerintah seolah banyak cara buat nguras gaji kita. Ini belum potongan-potongan pajak yang lain yang di luar gaji tunjangan. Pajak inilah, pajak itulah. Sampai banyak ibu-ibu rumah tangga yang mumet, curhat di medsos karena gaji suami sudah tidak cukup buat hidup. Belum selesai urusan potongan gaji, ada lagi nih cerita di lapangan. Oknum Satpol PP dan Polantas juga nggak mau ketinggalan untuk sengsarakan masyarakat kita. Baru-baru ini beredar video viral di mana oknum Satpol PP diduga minta setoran dari pedagang kaki lima. Mereka ini yang sudah susah payah mencari nafkah, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, malah dipalakin oleh oknum-oknum aparat ini. Seakan sudah jadi rutinitas, pedagang langsung menyodorkan uang ke petugas tanpa banyak omong. Wah, minta setoran itu. Minta setoran. Wah, parah ini ya. Pamong Praja minta setoran. Polisi Pamong Praja daripada pedagang. Dan ini pun belum ngomongin ormas-ormasnya, polisi yang semakin menambah beban hidup rakyat kecil. Baru-baru ini juga tertangkap kamera seorang oknum Polantas yang terlihat dengan santainya minta uang Rp50.000 pada supir pickup, nggak pakai tilang-tilangan, nggak pakai surat menyurat, langsung duit aja. Kok tega gitu loh? Pemirsa, sebuah mobil pick-up yang sedang melaju di Jalan Tol Cikampek, Jakarta Timur, tiba-tiba dihentikan petugas kepolisian. Usai meminta kelengkapan surat kendaraan, petugas kepolisian tersebut meminta sejumlah uang dari pengemudi.
sebuah mobil pickup mengangkut material proyek yang sedang melaju di jalan tol Cikampek arah Jakarta tiba-tiba dihentikan petugas kepolisian. Petugas tersebut langsung meminta kelengkapan surat kendaraan seperti surat izin mengemudi. Namun pengemudi sempat kebingungan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Oknum polisi tersebut memberikan isyarat kepada sopir untuk diberikan bantuan. Usai kejadian, Dirlantas Polda Metro Jaya mengakui perbuatan anggotanya. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh anggota kami, dan tentunya saya sekali lagi meminta maaf atas kesalahan ini. Dan peristiwa-peristiwa ini barulah secuil gambaran, karena masih sangat banyak aparat-aparat negara yang digaji dengan pajak rakyat, tapi bukannya mengayomi, malah menjadikan rakyat makin tambah sengsara. Apa para aparat ini berpikir rakyat yang pontang-panting kerja di jalanan ini ATM buat mereka ya? Kalau melihat fenomena saat ini, maraknya kasus-kasus perselingkuhan para aparatur negara Konoha ini, saya jadi berpikir, apa para oknum-oknum aparat ini mungkin kebingungan ya kasih makan para selingkuhannya? Kok sampai tega-teganya dengan rakyat kecil yang kian hari kian tercekik atas kebijakan pemerintah saat ini. Tapi malah masih dipalakin juga ketika dia kerja. Oknum polisi dikrebek saat sedang selingkuh di kamar kosan. Oknum polisi tersebut diketahui berinisial Bribtu MA, seorang anggota polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Penggerebekan dilakukan oleh personel Propam Polda Sultra. Saat digerebek, seorang wanita berdasar yang diduga merupakan rekan wanita Bribtu MA berada di dalam kamar bersamanya. Dan yang aneh di sini, pajak buat rakyat semakin diperlebar, tapi bebas pajak akan diterapkan buat crazy rich. Mungkin berita ini yang bikin kita semakin geleng-geleng kepala. Di satu sisi, gaji kita dipotong terus-terusan buat bayar pajak, iuran, dan tetek bengek potongan lainnya. Tapi di sisi lain, para konglomerat malah dikasih surga bebas pajak. Kebijakan macam apa sih ini? Dan baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bilang bahwa Mulyono telah setuju buat bikin family office. Ini adalah tempat manajemen kekayaan buat orang-orang super kaya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, biar mereka mau invest di Indonesia. Jadi ibaratnya di sini, mereka yang tajir melintir ini bisa menikmati hidup bebas pajak di Indonesia, sementara kita tetap kena potongan pajak dan segala macam pungutannya. Ibaratnya kita masyarakat kecil ini kayak diperat terus-menerus dan gak ada habisnya. Dan yang paling saya takutkan, jangan-jangan ke depan kita nafas saja nanti akan kena pajak. Gelisahnya hidup rakyat kecil. Gimana nggak gelisah coba? Rakyat sudah kerja mati-matian, uangnya malah habis buat bayar pajak dan iuran ini itu. Pikirin aja, dari 100% gaji kita, cuma sebagian kecil yang bisa dinikmati buat beli kebutuhan sehari-hari. Sisanya ya habis buat bayar pajak, iuran, BPJS, dan lain-lain. Belum lagi di jalanan, kadang kita dipalak sama oknum-oknum aparat yang seringkali memang mencari-cari kesalahan kita. Astaga naga, rakyat ini sudah benar-benar kayak sapi perah. Dan yang terus berkecamuk dalam pikiran saya saat ini, kenapa konglomerat bisa bebas pajak, sementara rakyat kecil terus dipaksa buat bayar pajak? Kok aneh banget ya sepertinya. Di sini, para pejabat seolah lebih mikirin gimana caranya bikin para orang-orang kaya betah di Indonesia. Katanya biar investasi naik, biar ekonomi tumbuh. Tapi kok efeknya nggak pernah kerasa ya buat rakyat kecil. Malah rakyat semakin menjerit karena dikejar-kejar upeti. Ini pemerintah ingin memakmurkan rakyat atau para oligarki sih? Sobat RJ semuanya, sabar ya. Kayaknya kita mesti benar-benar bersabar menghadapi kondisi saat ini. Pemerintah memang selalu bilang kebijakan mereka untuk kebaikan rakyat. Tapi kita semua tahu siapa yang paling diuntungkan. Mungkin sambil kita menunggu keadilan itu akan datang, kita harus terus berpikir kritis. Jangan cuma hanya percaya dengan janji-janji manis, tapi cari tahulah fakta di balik setiap kebijakan. Dan buat kalian yang masih muda, saya saranin nih, mulai belajarlah investasi kecil-kecilan. Jangan biarkan kebijakan ini bikin kita makin terpuruk. Karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi coba? Sementara kita di sini kerja keras,
mereka yang di atas ketawa-tawa karena bebas pajak. Tapi ingat sob, walaupun menurut saya pemerintah saat ini sangat tidak adil bagi kita, tapi mau gak mau kita harus tetap hidup dan terus berusaha. Hidup ini bukan cuma soal pajak serta potongan gaji. Kita masih punya kebahagiaan kecil yang gak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebersamaan, semangat, serta harapan. Selalu optimis ya sob. Dan jangan lupa share dan subscribe channel ini biar kita bisa terus membahas isu-isu menarik yang kian semakin menggelitik. Dan sampai jumpa lagi dalam video kami berikutnya. Salam dari rakyat jelata.